Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti dan bertemu dengan hari akhir, serta orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mufassir memberikan gambaran dari ayat ini bahwa yang dimaksud keteladanan Rasulullah di sini adalah keteladanan bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, maka teladannya hanya satu, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, ayat ini juga, kata mufassir, adalah merupakan peringatan bagi orang-orang yang ngaku beriman kepada Allah, tapi dalam perilaku kesehariannya dia tidak mencontoh Rasulullah. Teladannya bukan Rasulullah. Bagaimana keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam salah satu buku yang berjudul Insaniyati Muhammad, sisi-sisi manusianya Nabi Muhammad itu digambarkan oleh Khalid Muhammad Khalid. Pertama digambarkan ar-rahmatu mahjatuhu. Rahmat adalah perangai dirinya atau kepribadiannya. Wal adlu syari'atuhu, dan keadilan adalah syariatnya. Al hubbu fitratuhu, cinta kasih adalah fitrahnya. As-summu hirfatuhu, keluhuran budi adalah merupakan pekerjaan sehari-harinya. Wa masyakilun nas ibadatuhu, dan problem umat yang banyak adalah merupakan puncak dari ibadahnya, yakni menyelesaikan seluruh permasalahan umat, membantu, menolong, meringankan, dan menyelesaikan segala permasalahan. Itu adalah puncak ibadahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memberikan gambaran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika digambarkan bahwa rahmat adalah merupakan perangai Rasulullah atau pribadi Rasulullah, Al-Quran memberikan gambaran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekali-kali tidak saya utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Rasul hadir membawa rahmat. Bahkan bukan hanya membawa rahmat, dirinya, pribadinya Rasulullah sendiri adalah merupakan rahmat. Sampai Rasul mengatakan, inni rahmatun, kata Rasulullah, saya ini adalah rahmat. Karena pribadi Rasulullah adalah rahmat, maka segala sesuatu yang keluar dari Rasulullah hasilnya adalah rahmat. Pertama,
Ketika tangannya berbuat, hasilnya adalah rahmat. Selalu memberikan manfaat bagi orang lain, selalu arahnya adalah menyelesaikan problem orang lain. Tangan Rasulullah tidak pernah tidak manfaat dalam hidupnya. Sesuatu yang dilakukan oleh tangan Rasulullah, hasilnya adalah rahmat. Maka kalau ada di antara kita yang tangannya masih usil kepada orang lain, tangannya tidak pernah memberikan rahmat, tidak memberi manfaat bagi orang lain, sebaliknya tangannya justru memberi laknat bagi orang lain, mencelakakan orang lain, maka kita patut bertanya, Nabi mana yang dia jadikan teladan dalam hidupnya? Karena Rasulullah memberikan teladan, tangannya selalu memberi rahmat. Kalau lidahnya berbicara, ucapannya adalah rahmat. Selalu solutif pembicaraannya, lembut, indah dirasakan di hati pendengarnya. Tapi ketika ada di antara kita yang ucapannya menyakiti orang lain, ucapannya menghasut orang lain, ucapannya menghardik orang lain, ucapannya mencaci maki orang lain, maka kita patut bertanya, Nabi siapa yang dia jadikan teladan dalam hidupnya? Karena Rasulullah selalu ucapannya memberikan rahmat bagi orang lain. Begitu juga ketika matanya memandang, pandangannya adalah memberikan rahmat bagi orang lain. Ketika kita bertatap mata dengan Rasulullah, maka kita merasakan nikmatnya, keindahannya bertatap mata dengan Rasulullah. Tapi ada di antara kita ketika bertatap mata orang lain menjadi tersinggung, orang lain menjadi sakit hati, orang lain merasa direndahkan dengan tatapan mata kita. Jika ada di antara kita yang demikian, maka kita patut bertanya, Nabi mana yang dia jadikan teladan dalam hidupnya? Karena tatapan Rasulullah selalu memberikan kesejukan, keindahan. Orang merasa dirangkul, merasa diayomi dengan tatapan Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga ketika kakinya melangkah, langkahnya adalah ke tempat yang memberikan rahmat, bukan ke tempat maksiat, bukan ke tempat yang berdosa, tapi langkah Rasulullah adalah dalam rangka menebar rahmat dan ke tempat yang memberi rahmat. Oleh karena itu sekali lagi jamaah sekalian, jika ada di antara kita yang langkahnya justru ke arah maksiat, langkahnya adalah menuju sesuatu yang tidak memberikan nilai manfaat, maka kita patut bertanya, Nabi mana yang dia jadikan teladan dalam hidupnya? Begitu juga ketika pikirannya sudah mengeluarkan ide dan gagasan, maka ide dan gagasannya adalah demi rahmat. Rasulullah gagasannya selalu cemerlang dan selalu solutif bagi orang lain. Sebagai gambaran, ketika beliau belum diangkat sebagai Rasul, terjadi permasalahan untuk meletakkan Hajar Aswad. Ketika Ka'bah setelah direhab kembali, semua kubu, semua kafilah yang ada di Mekah merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Tapi Rasulullah cerdas, pikirannya, gagasannya, rahmat yang dia keluarkan. Rasulullah bentangkan sorbannya, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengahnya. Seluruh kabilah mengangkat sorban Rasulullah, maka kemudian Hajar Aswad itu terangkat. Semua merasa sudah meletakkan Hajar Aswad secara bersama-sama. Betapa gagasan-gagasan Rasulullah selalu memberikan rahmat bagi orang lain.
Karena itu sekali lagi jamaah sekalian, jika ada di antara kita yang gagasannya selalu membuat keruh lingkungan, yang gagasannya selalu membuat perpecahan umat, yang gagasannya selalu mengadu domba umat, maka kita patut bertanya, nabi mana yang dia jadikan teladan dalam hidupnya? Karena Rasulullah gagasannya selalu memberikan rahmat bagi orang lain. Untuk itu hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, dalam waktu yang sangat singkat ini, mari kita kembali merenung terhadap diri kita sendiri, melakukan muhasabah. Sudahkah kita menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab jika kita kembalikan kepada surat Al-Ahzab tadi yang digambarkan oleh para mufassir bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bagi mereka orang-orang yang mengaku beriman tapi tidak mencontoh pribadi Rasulullah, maka dimasukkan dalam kategori munafik. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk dalam kategori ini. Mari kita kembali menatap diri kita, kemudian kita menteladani seluruh langkah kita, menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan kita, pikiran kita, ucapan kita, tatapan kita, langkah kita, kita contoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan upaya ini kita akan membangun lingkungan kita yang tenang, damai, aman dan sejahtera. Bahkan kita akan mengusung satu masyarakat kita yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kartara harja, baldatun thayyibatun